Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara, mancanegara, dan dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya Rindra Cakra, tentunya di Dua Sisi Real. Nah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber, teman-teman semua. Beliau adalah seseorang dari Kabupaten Cilacap, yang mana beliau mempunyai sepenggal kisah pengalaman misteri yang akan beliau ceritakan di studio Dua Sisi ini. Seperti apa kisah dan cerita beliau mengenai sesuatu hal yang susah di logika tersebut? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Dan menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah di logika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Selamat malam Mas Diki. Malam, Mas. Terima kasih banyak udah berkenan hadir di studio Dua Sisi jauh-jauh dari Cilacap ya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa hadir di sini, dan mungkin dari berbagai kisah misteri yang Mas Diki alami, daripada kita penasaran, langsung saja bisa diceritakan Mas Diki. Silahkan, monggo. Iya. Saya kan punya teman ya, Mas. Teman saya itu punya bengkel, tapi dia kerjanya sendirian. Jadi suatu saat itu saya disuruh ke sana buat nemenin sampai lembur lah. Saya suruh nemenin hampir tiap hari saya di sana. Saya kadang suka nongkrong di sana lah sambil ngopi, rokok. Di sebelah bengkel itu ada kos-kosan cewek. Di sana ada banyak ceweknya. Dan salah satunya itu yang paling akrab sama kita itu namanya Vita. Vita pasti kalau pulang kerja tiap hari, pulang malam pasti selalu nyapa. Malah kadang bawain makanan buat kita di bengkel. Tapi waktu itu Vita itu nggak kelihatan sampai hampir 3 hari lah. 3 hari nggak kelihatan. Ya kan kami pikir ya, itu palingnya balik kampung apa gimana ya. Nah terus pas hari berikutnya itu saya kan ke bengkel lagi. Tapi di bengkel itu tuh rame banget. Di kos-kosan itu rame banget. Banyak polisi. Pokoknya rame lah, warga pada di situ. Kaget dong. Nah pas saya ke situ, ternyata di situ ada pembunuhan. Dan yang dibunuh itu Vita itu yang udah nggak kelihatan beberapa hari ini. Dan kata polisi itu dia dibunuh sambil disekap, lidahnya menjulur gitu. Pokoknya tragis lah. Iya. Nah, selama 3 hari itu, waktu teman-teman Mas Diki belum tahu adanya pembunuhan Mbak Vita itu, apakah ada pertanda dulu di bengkel? Pas sebelum pembunuhan itu terjadi itu teman saya bilang sama saya pas mau nutup bengkel, Ya. di seberang jalan itu ada cewek, katanya mirip banget sama Vita. Dia cuma diem sambil melotot, tapi agak jauh ya, jadi nggak samar-samar lah gitu. Lah pas teman saya mau deketin itu tiba-tiba hilang. Nah habis kejadian itu ternyata baru ketahuan kalau Vita itu dibunuh, dan katanya baru ditemukan itu katanya udah 3 harian di kamar Hari situ. setelah kematiannya itu. Habis kejadian itu sih biasa-biasa aja ya. Saya tetap ke bengkel sampai pagi, nggak ada apa-apa. Tapi pas hari keempat itu udah ada yang mulai janggal. Sering kita itu lihat di situ pasti ada samar-samar bayangan cewek yang lagi jalan ke kamar itu, ke kamarnya si Vita itu.
Padahal kamar itu udah kosong. Ada garis polis lainnya masih apa enggak itu? Itu masih ada itu. Dan di hari berikutnya itu tiba-tiba itu kamar cewek-cewek kos yang lain Iya. pada lari ke bengkel dan teriak katanya ada Vita di situ. Itu benar-benar cewek-cewek itu pada histeris, benar-benar ngelihat ada Vita yang masih ada di dalam kamar itu. Katanya Vita lagi nangis. Karena dengar suara nangis itu kan dicek kamarnya dan itu ada Ada yang Vita. ngintip itu salah satu Iya, yang temannya kos di itu. situ. Itu gimana itu Mas? Pas habis lari itu ke bengkel, pas kembali ke situ, saya juga ikut ke situ sama teman-teman, dicek udah gak ada, kosong, benar-benar kosong, nggak ada orang di situ. Ngeri dong. Hari berikutnya itu lebih parah. Waktu itu ada penjual sate, itu biasa lewat situ, biasa lewat bengkel juga, dan itu di situ itu ada yang beli cewek, tapi waktu itu penjual sate itu nggak terlalu memperhatiin wajahnya lah. Iya. Katanya dia pesan berapa tusuk lah, 10 tusuk kan. Nah pas udah dibikinin, pas penjual satenya nanya, kok malam-malam masih sendirian Neng? Namanya siapa? Dan cewek itu menjawab, namanya Vita. Penjual sate itu kaget dong. Kan Vitanya udah Iya, dia Per hari. ngerti itu. Heeh. udah nggak ada. Langsung kabur penjual sate itu. Ditinggal gerobokannya baru diambil pagi harinya. Itu sih yang dialami warga. Salah satunya juga ada yang katanya kalau lewat situ ada suara nangis, suara minta tolong juga. Kalau kelihatan bayangan. Terus juga saya juga pernah waktu di bengkel itu tiba-tiba itu mobil yang mau diperbaikin itu nyala sendiri. Dicek dong, teman saya ngecek, masuk ke dalam mobil, dan ternyata di dalam itu ada cewek, matanya melotot, wajahnya pucat lah pokoknya, bener-bener pucat. Teman saya langsung lari dong. Saya kan nggak tahu itu kenapa dia lari ya. Iya. Saya penasaran juga dong. Dan waktu saya lihat mobil itu, wah, bener-bener serem banget. Langsung lari sih. lihat juga gitu. Ya bener, matanya melotot, merah, wajahnya pucat, langsung lari ya. Nggak berani kita balik langsung ke situ. Selang beberapa menit, baru sekitar 30 menit lah, baru kita berani balik ke bengkel. Dan di situ udah nggak ada apa-apa, kosong. Kejadiannya juga banyak lah. Ada lagi yang teman kosnya itu katanya juga kalau malam lagi tidur Iya, itu diketok-ketok, pintunya diketok-ketok. Pas dicek nggak ada orang, sampai hampir 3 kali. Wah, kayak gitu terus lah, ketok-ketok, dicek nggak ada orang, ketok-ketok lagi nggak ada orang. Terus yang ada lagi, waktu itu saya baru mau berangkat ke bengkel, pas di jalan itu saya dengar ada suara yang manggil, ada suara yang nyapa, tapi kayaknya nggak asing suaranya. Nah pas nengok itu suaranya Vita, dan itu nampak itu Vita, bener-bener Vita, tapi wajahnya pucat, bajunya juga merah berlumuran darah. Kaget dong saya. Waktu itu saya langsung putar balik, nggak berani ke bengkel. Saya telepon teman saya itu, saya nggak ke bengkel dulu gara-gara itu. Jadi teror itu berlangsung berapa lama itu Mas Diki? Kurang lebih seminggu
lebih lah, hampir 2 minggu lah. Sampai pas itu hari keberapa lah baru terungkap ternyata itu yang bunuh itu pacarnya sendiri, yang bunuh kita itu. Tapi nggak tahu pacarnya itu kabur kemana, belum berhasil ditangkap itu. Juga ada kejadian lagi pas saya mau pulang, itu juga saya mau pulang. Pas saya mau pulang itu naik motor di jalan, saya ngerasa kok ada orang di belakang saya, kayak ada yang bonceng. Pas ditengok spion nggak ada, tapi pas saya nengok kayak gini, kepala saya ke belakang, itu benar-benar ada yang bonceng. Wajahnya nggak samar-samar lah, tapi itu cewek, benar-benar cewek. Kaget saya, langsung ngebut dong, langsung pulang. Dan pas pulang pintu udah dikunci, padahal biasanya belum dikunci. Waktu saya ketok, kata ibu saya, aku udah pulang beberapa jam sebelumnya, dan udah dibukain pintu sama ibuku itu, makanya pintunya dikunci, padahal biasanya nggak dikunci. Padahal aku itu belum pulang, itu baru balik, baru bener-bener. Di situ ngeri banget lah. Sampai saya nggak berani masuk ke kamar, katanya yang itu mirip aku itu masuk jelma itu ke kamar, jadi nggak berani di situ. Habis itu udah mulai kurangin lah kejadian itu. Dan terakhir dapat info itu katanya pembunuhnya itu udah ketangkap. Udah ketangkap. Pacarnya itu ya, pacarnya Vita itu. Iya. Beberapa hari setelah ketangkap itu ada kejadian lagi. Waktu itu kita mau nutup bengkel, dan waktu mau nutup bengkel itu di seberang jalan itu ada cewek senyum ke arah kita, padahal nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada orang, tapi ada kayak gitu bayangannya gitulah, samar-samar. Lalu bayangan itu hilang. Habis itu udah nggak ada kejadian lagi sih. Berarti bisa diambil kesimpulan mungkin sukma atau arwah penasarannya itu udah tenang karena pelakunya udah ketangkap gitu ya Mas Diki ya. Mungkin bisa dibilang sih begitu, karena habis ditangkap itu udah nggak ada gangguan gitu lagi. Gimana dulu Mas Diki? Nah ini saya mau bertanya soal apa ya, mengenai kejadian yang ibaratnya itu teror arwah Mbak Vita itu tadi ya, almarhumah Mbak Vita itu korban pembunuhan. Otomatis kan apa ya, menjadi momok warga karena pernah terjadinya sesuatu yang susah dilogika itu. Iya. Kalau efek dari kejadian itu sampai sekarang ini gimana Mas Diki? Terutama di malam hari itu orang-orang, apalagi teman Mas Diki itu yang di bengkel sebelahan sama kos-kosan yang bekas pembunuhan, terus kos-kosan itu sekarang gimana gitu, bisa diceritakan mungkin? Setelah kejadian itu sih mungkin pada takut ya, atau pada trauma. Tetap masih ada ya traumanya? Iya, traumanya tetap masih ada. Teman saya juga gak berani lah kalau malam-malam sendirian di situ. Pasti ngajak saya atau yang lain buat ke situ. Warga juga kayak gitu. Kalau mau lewat situ juga pasti was-was. Dan teman-teman kos Vita itu yang lain itu katanya sih udah pada pindah, karena yang angkatannya ya, ada Vita dulu itu udah pada pindah ya karena takut. Ya, katanya sih trauma, kayaknya sih trauma gitu. Kosong atau diisi orang-orang baru sekarang? Kosnya masih kosong sih, belum ada orang baru. Ya dari sepenggal pengalaman dan kisah mistis atau tragedi yang Mas Diki ceritakan itu tadi benar-benar ngeri kalau saya simpulkan ya, karena benar-benar gamblang sekali ya seorang dengan tragedi pembunuhan terus bisa sampai memberikan eksistensi perwujudannya gitu, bahkan itu nggak cuma 1-2 orang, banyak orang kan Diki kan? Iya. Satu kampung ya bisa dibilang itu diteror. Iya, hampir semua orang situ lah.
Tapi segala sesuatu pasti ada hikmahnya, seperti tadi bisa jelas saya kutip dari kesimpulan Mbak Vitanya, udah tidak memberikan eksistensinya karena si pelaku atau pacarnya ini udah ketangkap gitu. Ya, terima kasih banyak pokoknya Mas Diki, atau mungkin ada cerita lain? Kayaknya udah itu deh. Gitu. Udah plong. Jauh-jauh dari Cilacap ya, intinya seperti segala sesuatu pastinya di dunia ini selalu ada dua sisi lah. Jadi yang namanya hal-hal gaib, hal-hal misteri itu setiap orang pasti pernah mengalaminya, termasuk Mas Diki pribadi yang sudah secara langsung ibaratnya dilihatkan sosok yang tidak bisa dilogika karena orang itu sudah meninggal kan. Terima kasih banyak waktunya Mas Diki. Mudahan kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali esok hari ya. Terima kasih. Silahkan di kopi lagi.